Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi di Lumbung Pustaka Channel. Pada video kali ini kita masih membahas soal pilar negara. Ini video ketiga, nanti soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para subscriber Lumbung Pustaka yang setia menemani, yang selalu menikmati video-video kami, dan juga terima kasih juga yang sudah menyempatkan diri untuk memberikan like dan juga komen yang membangun. Oke, terima kasih sekali. Dan juga kami mengingatkan semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Kami himbau tetap menjalankan protokol kesehatan agar Indonesia semakin membaik. Mengingat ketika video ini dibuat, kondisi di Indonesia sedang kondisinya kurang baik atau lebih buruk gitu ya, karena ada varian baru COVID-19 yang masuk ke dalam Indonesia. Oke, soal nomor 21 kita mulai saja. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan. B. Hasil parlemen tidak pro rakyat. C. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. D. Penjaminan HAM terbengkalai. E. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Ini yang paling parah itu adalah yang E, di mana kekuasaan atau pemerintahan itu tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Padahal konsep demokrasi itu bagaimana? Konsep demokrasi itu kan harusnya dari, oleh, dan di sini dari, oleh, dan bukan dan ya, dari, oleh, dan untuk. Nah, untuk siapa? Rakyat. Kalau semuanya ada di parlemen, ya bagaimana parlemen menjadi sangat kuat sekali, heavy power gitu ya, memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga nanti A, B, C, dan D ini bisa terjadi. Oke, seperti ini. Kita lanjut soal nomor 22. Soal nomor 22, penetapan naskah UUD 1945 dilakukan oleh PPKI yang dilaksanakan pada A. tanggal 17 Agustus 1945, B. tanggal 18 Agustus 1945, C. tanggal 16 Agustus 1945, D. tanggal 30 Mei 1945, E. tanggal 29 Mei 1945. Ini jawabannya adalah satu hari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Selain menetapkan naskah UUD, ini juga melantik presiden dan wakilnya. Siapa yang dilantik? Yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, Bung Karno dan juga Bung Hatta. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Soal nomor 23, negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari rule of law adalah ini ya, menjamin dan juga menjunjung tinggi warga negara. Kuncinya di situ. Yang A, tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Yang B, ketaatan hukum diatur dalam UUU. Dalam undang-undang ya maksud saya. Yang C, sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan. D, setiap warga negara memiliki kecakapan hukum. Yang E, negara tidak mengenal pengkhususan peradilan terhadap sebagian warga negara. Oke, kata kuncinya ini berkaitan dengan apa? Pasal 1 ya, bahwa Indonesia itu di pasal 1 ayat 3 disampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, berlaku yang namanya rule of law. Apa artinya? Bahwa semua warga Indonesia itu sama. Di mana samanya? Di muka hukum. Jadi tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang didiskriminasi.
Oke, di sini berarti mana yang mencerminkan ini? Apakah yang A, tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik? Ini tidak. Ketaatan hukum diatur dalam undang-undang, ini juga tidak dalam ketaatan. Yang C, sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan, ini juga tidak. Ini tentang hierarki hukum. Yang D, setiap warga negara memiliki kecakapan hukum, juga tidak. Masa semuanya nanti gelarnya sarjana hukum gitu kan, atau semuanya ahli dalam bidang hukum, kan juga tidak. Yang E, negara tidak mengenal pengkhususan peradilan terhadap sebagian warga negara. Nah, ini yang penting ya. Berarti yang paling tepat adalah yang E, tidak ada perbedaan terhadap sebagian warga negara. Soal nomor 24. Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara. Dalam A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan. B, anggota DPR berasal dari kader parpol koalisi. C, susunan kabinet terdiri atas menteri dalam koalisi. D, anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD. E, jabatan struktural komisi yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD. Ini jelas ya, jawabannya adalah yang mana? Yang D, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPRD. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 25. Makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah A, cita-cita negara. B, semangat kebangsaan kolektif. C, motivasi kemerdekaan. D, bentuk dan susunan negara. E, semangat religius kebangsaan. Ini penting ya, jadi akan saya bahas secara lebih mendalam. Yang ada di alinea keempat itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada fungsi dan tujuan negara. Itu ada di alinea keempat. Di alinea keempat juga ada bentuk dan susunan negara. Oke. Di sana juga diterangkan tentang sistem pemerintahan. Dan juga di sana dijelaskan tentang dasar negara. Oke. Sehingga kalau kita melihat ini, yang ada dalam pilihan itu yang mana? Yang ini ya, yang bentuk dan susunan negara. Jawabannya yang D. Oke, seperti ini ya. Lanjut ke soal nomor 26. Pengaturan dan penjaminan terhadap HAM di Indonesia sejatinya sudah diatur sejak A, menjadi anggota PBB. B, pengukuhan sumber hukum. C, perancangan UUD 1945. D, rancangan undang-undang HAM. E, ratifikasi konvensi HAM. Di sini pertanyaannya atau pernyataannya adalah tentang pengaturan dan penjaminan. Ingat ya, di sini ada kata pengaturan dan juga penjaminan. Penjaminan terkait dengan HAM. Oke. Sejak kapan ada aturan dan juga ada penjaminan? Apakah sejak menjadi anggota PBB? Sebelum itu sudah ada, berarti ini tidak. Yang B, pengukuhan sumber hukum. Pengukuhan sumber hukum itu apa? Pancasila ya sumber hukumnya. Pancasila itu sudah termasuk penjaminan dan pengaturan belum. Pancasila itu baru nilai dasar, dia perlu diterjemahkan lagi. Ini baru nilai dasar. Oke. Jadi belum masuk ke pengaturan. Kalau di sila kedua, iya itu tentang HAM, tetapi itu masih nilai dasar, perlu diterjemahkan lagi. Yang C, perancangan UUD 1945. Nah, ini yang benar. Jadi ketika perancangan UUD, HAM itu sudah dipikirkan, sehingga UUD ini adalah konstitusi tertinggi, itu adalah UUD. Jadi bisa dibilang ketika membuat hukum tertinggi itu Indonesia sudah memikirkan tentang hak asasi manusia. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah yang C. Ingat ya, kita mengacu kepada pengaturan dan penjaminan. Oke. Yang D, rancangan undang-undang HAM. Undang-undang HAM itu bagian dari UUD 1945. Oke ya.
di X, berarti lebih cepat yang UUD dulu kan. Berarti yang E, ratifikasi konvensi HAM, ini juga tidak. Oke, berarti jawabannya yang C, yaitu perancangan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Soal nomor 27. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah, ada kata bukan. Yang A, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ini benar ya. Ada kata NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini juga benar ya. Sistem presidensial gitu ya. Yang C, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Ini yang salah. Karena setelah diamandemen, kalau yang sebelum diamandemen, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Tapi setelah diamandemen diubah, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Oke, seperti ini. Dan dilaksanakan berdasarkan apa? UUD 1945. Nah, yang D, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu ya, benar ini. Yang E, pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR, benar ya, karena ini sebagai legislatifnya, pembuat aturannya. Seperti ini, berarti yang bukan adalah yang C. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 28, hubungan antara Pancasila dan NKRI adalah A, Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI. B, Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama. C, NKRI merupakan sumber kekuatan nasional. D, Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI. Yang E, NKRI merupakan kekuatan nasional. Oke, teman-teman masih ingat dengan lagu Pancasila? Oke ya, Pancasila itu lagunya kan Pancasila dasar apa? Dasar negara gitu kan ya. Oke, ini adalah dasar negara atau biasa disebut dengan pandangan hidup negara atau pandangan hidup bangsa, gitu juga bisa sih, pandangan hidup bangsa atau ideologi. Oke, kita cek yang A. Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI. Perjuangan Indonesia dengan munculnya Pancasila duluan mana? Duluan perjuangan Indonesia. Indonesia berjuang sudah lama sekali sejak ada Budi Utomo. Sedangkan Pancasila itu baru dicetuskan menjelang kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti ini salah. Yang B, Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama. Tidak. Ini tidak sama ya kedudukannya, teman-teman harus memahaminya juga. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya P4 atau 4 pilar gitu ya, 4 pilar, itu yang menjadi polemik itu dulu ketika Pancasila disamakan dengan NKRI, disamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika, padahal beda. Pancasila itu dasar negara, jadi tidak boleh disamakan. Yang C, NKRI merupakan sumber kekuatan nasional. Apakah benar? Dia bukan kekuatan nasional, tapi dia dasar negara. Ini juga tidak. Yang D, Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI sebagai pandangan hidup. Ini mirip dengan apa? Ideologi atau mirip dengan dasar negara. Ini yang benar. Yang E, NKRI merupakan kekuatan nasional. Tidak juga, karena dia pandangan hidup kita, filosofis kita gitu ya yang ada. Berarti 28 itu yang D. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi. Soal nomor 29. Kewenangan konstitusi yang diberikan presiden dalam memberikan gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi dikenal dengan A, hak prerogatif, B, hak eksekutif, D, hak inisiatif, C, hak inisiatif, D, hak kepala pemerintah, E, hak kepala negara. Oke ya, kewenangan memberikan gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi itu termasuk dalam apa? Dalam hak istimewa yang dimiliki oleh siapa? Hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara.
Oke, karena presiden itu sebagai kepala negara dan juga dia sebagai kepala pemerintahan. Oke, ini adalah hak istimewanya. Seperti ini dalam hal apa? Dalam hal hukum dan juga undang-undang. Oke, seperti ini. Ini maksudnya adalah ke hak prerogatif dia. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Pak Presiden selaku kepala negara dan juga selaku apa? Kepala pemerintahan. Oke ya. Sebenarnya itu dibagi lagi. Kalau hak prerogatif itu adalah hak kepala negara. Kalau hak eksekutif ini adalah sebagai apa? Kepala pemerintahan. Nah, ini ada hak yang berbeda. Oke. Kalau hak inisiatif itu adalah hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Oke, seperti ini soal 29. Kita lanjut lagi. Soal nomor 40. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan sistem presidensil adalah A. Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. Yang B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen. Yang C. Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas. D. Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif. Yang E. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan. Mana yang tidak kelebihan presidensil? Presidensil ini lawannya adalah parlementer. Kalau parlementer itu parlemen dapat melakukan banyak hal. Kalau presidensil itu lebih kepada pembatasan kekuasaan presiden. Presiden itu dibatasi hanya mengurusi tentang pemerintahan dan juga eksekutif. Coba kita cek mana yang bukan kelebihannya. Yang A. Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. Ini kelebihannya ya. Jadi tidak ada tempat di mana jadi legislatif itu selanjutnya jadi eksekutif. Yang B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen. Ini kekurangannya. Eksekutif itu malah tidak stabil ketika menggunakan sistem presidensial. Seperti itu ya. Kenapa? Ya karena ini yang parlemen itu tidak bisa memberikan atau mengintervensi pemerintahan. Mereka hanya bisa memberikan kritik. Hanya memberikan kritik saja. Contohlah yang paling hangat, misal membuat sebuah kebijakan A, ini pemerintah. Parlemen itu tidak bisa mengintervensi agar si A ini bisa berubah. Kebijakan ini agar berubah itu tidak bisa diintervensi. Yang bisa DPR, DPD, dan DPRD itu hanya memberikan kritik saja, berharap kalau kebijakan A ini bisa berubah. Seperti itu. Kalau yang C, susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas. Ya, ini jelas ya. Yang D. Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif. Iya, ini juga kelebihannya. Yang E. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan. Ini juga kelebihan presidensil karena ada masa jabatannya jelas. Berapa tahun? 5 tahun. Oke, lanjut.